Selamat pagi menuju siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Amarina Ananda Baskoro, atau Bapak Ibu nanti bisa memanggil saya dengan Riri. Saya dari tim pengembang platform Merdeka Mengajar dari Direktorat GTK gitu ya, yang pada pagi hari ini ingin menyampaikan terkait dari sisi teknologi pengelolaan kinerja tahap pelaksanaan. Nah, jadi mungkin isu yang terjadi pada pengelolaan kinerja kepala sekolah sebelum adanya PMM itu adalah pertama banyak sekali dokumen yang perlu dibuat begitu ya. Jadi mungkin kesulitan dari Bapak Ibu sekalian perlu melakukan berbagai macam pengisian dokumen. Dan formatnya pun juga sangat teknis dan kaku gitu ya. Dan sebelumnya pun juga tidak ada indikator atau acuan kinerja yang terpadu untuk menjamin peningkatan kualitas pembelajaran. Dan saat itu pun juga masih ada yang masih berfokus pada administrasi saja. Dan selain itu juga ada pengelolaan kinerja guru dan KS tidak dispesifikkan untuk peningkatan kinerja sebagai tenaga pendidik. Nah, oleh karena itu, untuk mengakomodasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan terkait dengan pengelolaan kinerja, oleh karena itu ada solusi yang diberikan oleh platform Merdeka Mengajar gitu ya, yaitu adanya fitur pengelolaan kinerja, di mana saat ini untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah itu praktis, kontekstual, aksen, dan juga berdampak nyata, di mana Bapak Ibu dari kepala sekolah akan merasakan bahwa dengan adanya praktis di PN ini bisa menjadikan sebagai platform untuk mewadahi dan mengintegrasikan pengumpulan dokumen yang Bapak Ibu biasanya lakukan gitu ya. Jadi semuanya dikumpulkan menjadi satu. Lalu di PMM pun juga menyediakan formulir yang lebih ringkas dan mudah diisi, di mana Bapak Ibu hanya tinggal memilih pilihan-pilihan yang sudah disediakan oleh PMM, dan Bapak Ibu pun tidak perlu harus merangkai kata-kata atau memikirkan indikator apa yang ingin Bapak Ibu tingkatkan untuk pengelolaan kinerja gitu ya. Dan selain Mohon izin Mbak Riri. itu juga, astagfirullahaladzim. Halo, ya. Ya, sudah terdengar lagi Mbak. Mangga Iya, ya. dilanjut. Maaf, Ya, siap. ada kendala internet dan sistemnya terintegrasi di satu tempat sehingga memudahkan guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah dalam mengelola kinerjanya, karena saat ini sudah terintegrasi di satu tempat gitu ya. Dan untuk terkait dengan kontekstual atau relevan, ini sudah ada indikator yang memang berdasarkan dari rapor pendidikan, jadi Bapak Ibu bisa lebih fokus gitu ya untuk memilih indikator kinerja apa yang bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Lalu indikator kinerja disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pegawainya gitu ya, karena menggunakan indikator D3 dari rapor pendidikan, sehingga nantinya pun juga akan berkesinambungan gitu ya antara dari satuan pendidikannya, dan juga tujuannya pun untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berfokus pada murid gitu ya. Dan selain itu juga membantu KS dan PS atau pengawas sekolah dalam memilih indikator kinerja yang penting tanpa harus menyusun kalimat sendiri. Cukup dengan klik dan semuanya pun juga sudah tersedia gitu ya, baik dari rencana hasil kerjanya, indikatornya, lalu indikator perilaku kerja, itu semuanya sudah tersedia. Dan selain itu juga berdampak nyata, di mana asistensi langkah demi langkah proses yang membantu KS dan PS melakukan pengelolaan kinerja, dan prosesnya mengarahkan KS dan PS fokus pada indikator kinerja dan menghasilkan dampak nyata. Nah, ini adalah hasil dari perombakan yang terjadi dalam pengelolaan kinerja yang saat ini dilakukan di platform Merdeka Mengajar. Dan untuk aktor dan perannya gitu ya, jadi yang
masuk dalam pengelolaan kinerja PMM untuk kepala sekolah, ini ada 3 peran gitu ya, yaitu pertama adalah pegawainya, yaitu adalah kepala sekolah, lalu ada pejabat penilai kinerja yang dipimpin oleh Dinas Pendidikan, dan juga ada tim kerjanya gitu ya, yang biasanya terdiri dari pengawas. Dan dari ketiga peran ini akan ada perbedaan perilaku gitu ya yang dilakukan di pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat gitu ya, di kepala sekolah sebagai pegawai nantinya di PMM akan melakukan perencanaan dan juga pelaksanaan kinerja mereka, dan nantinya pun akan bisa melihat rating dan catatan umpan balik dari penilai. Selain itu juga dari kepala sekolah sebagai pegawai dapat melihat dan mendapatkan predikat kinerja gitu ya, yang ada yang Bapak Ibu kepala sekolah sudah lakukan, dan nantinya semua prosesnya bisa dilihat dan dipantau di PMM. Nah, untuk pejabat penilai kinerja itu ada perbedaan gitu ya, dari sisi kepala dinas dan juga dari tim kerjanya gitu ya. Kalau misalnya dari kepala dinas, nantinya dari PMM-nya sendiri itu akan membentuk tim kerja, lalu akan menyetujui rekomendasi predikat kinerja, dan menetapkan dan mengirimkan predikat kinerjanya gitu ya. Nah, sedangkan di sebelum akhirnya kepala dinas akan menyetujui dan menetapkan predikat kinerja, ada proses di mana dari tim kerjanya yang membantu kepala dinas untuk menilai dan memberikan rating gitu ya kepada kepala sekolahnya gitu ya, sebagai pegawai yang nantinya tim kerja tersebut akan membantu proses, karena seperti yang kita ketahui kepala dinas hanya 1 orang, namun kepala sekolahnya itu ada banyak gitu ya di wilayahnya, sehingga membutuhkan tim kerja yang cukup lumayan banyak untuk bisa memantau, membina, dan memberikan penilaian gitu ya kepada kepala sekolahnya. Nah, selain itu juga nantinya dari tim kerja atau dari pengawas itu dapat memberikan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah kepada kepala dinas pendidikan. Gitu. Nah, saya ingin memberikan informasi juga terkait dengan pengelolaan kinerja, bahwa untuk menggunakan dan mengakses pengelolaan kinerja, Bapak Ibu perlu menggunakan akun belajar.id begitu ya. Jadi tidak bisa digunakan apabila Bapak Ibu menggunakan akun-akun yang lain gitu ya, misalnya Gmail atau misalnya Yahoo gitu ya, dan hanya bisa menggunakan akun belajar.id saja, dan mohon untuk mengaksesnya melalui peramban atau browser Bapak Ibu di perangkat komputer. Mohon untuk tidak menggunakan handphone terlebih dahulu gitu ya, karena nanti tampilannya akan kurang nyaman untuk Bapak Ibu. Dan akses melalui situs guru.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses berbagai macam fitur yang ada di PMM, dan salah satunya adalah pengelolaan kinerja. Dan ini sedikit informasi begitu ya untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin masih belum mengetahui adanya akun belajar.id-nya gitu ya. Apabila belum mengetahui, mohon untuk mencari tahu terlebih dahulu status akun belajar.id-nya di belajar.id gitu ya. Nanti akan ada fitur untuk Bapak Ibu bisa mencari tahu, dan kalau misalnya status akun tidak ditemukan, mohon nanti akan memilih untuk membuat akun belajar.id. Dan apabila status akun sudah ditemukan, nantinya Bapak Ibu akan menemukan 2 kemungkinan yang terjadi gitu ya, belum diaktifasi atau sudah diaktifasi. Nah, kalau misalnya belum diaktifasi, mohon untuk melakukan aktivasi akun belajar.id terlebih dahulu. Nantinya Bapak Ibu akan dikirimkan notifikasi, dan akan dikirimkan juga melalui email atau nomor handphone Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nantinya akan dikirimkan kata sandi gitu ya, yang nantinya akan Bapak Ibu ganti untuk proses aktivasi akun belajar.id. Dan apabila memang ternyata status akun sudah diaktifasi, atau mungkin Bapak Ibu memang selama ini sudah menggunakan akun belajar.id secara berkala gitu ya, untuk mengakses beberapa platform yang
ada di Kemendikbud, nah itu berarti sudah aman dan Bapak Ibu sudah dapat mengakses pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Dan ini untuk kerangka pengguna pengawas gitu ya, dalam mengakses pengelolaan kinerja. Jadi mungkin ini sedikit gambaran besar gitu ya yang sudah dijelaskan oleh Mas Adri sebelumnya gitu ya, bahwa ada proses dari plotting tim kerja, lalu unggah SK tim kerja, dan nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan akun belajar.id dari Simtendik gitu ya. Nah, kalau misalnya memang status akun tidak ditemukan, mohon untuk ke operator Simtendik atau pusat bantuan untuk menindaklanjuti. Namun kalau misalnya status akun itu sudah ditemukan, seperti yang tadi sudah dijelaskan, apabila sudah diaktifasi berarti sudah bisa mengakses. Kalau belum diaktifasi, mohon lakukan aktivasi terlebih dahulu. Dan untuk syarat pengguna KS dapat melanjutkan tahap pelaksanaan di PMM, ini ada 2 gitu ya. Mungkin tadi ada Pak Tatang gitu ya, sempat bertanya bahwa saya sudah masuk ke pelaksanaan tapi belum bisa melanjutkan gitu ya. Nah itu kenapa? Karena dari dinas mungkin belum selesai melakukan pemetaan tim kerjanya atau belum terintegrasi gitu ya antara data dari Simtendik ke PMM-nya, sehingga mohon bersabar kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah gitu ya yang saat ini sedang ingin melanjutkan ke tahap pelaksanaan. Ini Bapak Ibu dapat melihat terlebih dahulu syaratnya adalah 1, dinas selesai melakukan pemetaan tim kerja, dan kedua, akun belajar.id sudah tersedia untuk tim kerja yang dipetakan oleh kepala dinas. Apabila 2 poin ini sudah selesai, nantinya akan terpancar gitu ya dari tampilan yang ada di pengelolaan kinerja Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu begitu ya. Namun kalau misalnya memang ternyata ada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang belum bisa melaksanakan pelaksanaannya atau mungkin belum memulai untuk proses praktik kinerjanya gitu ya, jangan khawatir, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti melakukan pengembangan kompetensi gitu ya, dan apabila memang sudah selesai dilakukan, Bapak Ibu bisa langsung mengumpulkan bukti dukung yang memang sudah dilakukan gitu ya. Dan apa yang perlu Bapak Ibu lakukan gitu ya apabila KS tidak punya penilai. Nah, ini bisa menghubungi operator Simtendik apabila sudah mengetahui tim kerjanya, dan kalau belum mengetahui, harap tunggu hingga proses plotting tim kerja selesai gitu ya. Dan ini saya ingin menjelaskan terkait dengan konfirmasi data atasan oleh kepala sekolah begitu ya dari sisi pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Jadi sedikit latar belakang bahwa saat ini data pemetaan KS dengan PS dan dinasnya mengacu pada Simtendik, dan ini sudah dijelaskan oleh Mas Adri gitu ya sebelumnya. Jadi untuk pemetaan data KS itu kita menggunakan satu sumber data gitu ya, yaitu dari Simtendik. Dan realitanya di lapangan itu memang kerap terjadi perbedaan data gitu ya dari Simtendik. Dan untuk mengantisipasi kemungkinan itu, KS bisa mendapatkan pemetaan data atasan yang salah atau PMM membuat fitur konfirmasi data atasan gitu ya. Jadinya ini mungkin yang terjadi kepada Bapak Ibu sekalian sehingga ada muncul tampilan seperti ini gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mengalami 2 hal ini gitu ya. Misalnya untuk konfirmasi data atasan gitu ya, misalnya data atasan di sini ada 2 kasus atau 2 tampilan yang berbeda. Secara umum ada 2 kondisi kemungkinan gitu ya, yaitu tampilan pertama, kedua atau salah satu data atasan tersedia di Simtendik, dan yang kedua adalah kedua data atasan tidak tersedia di Simtendik begitu ya. Nah ini mohon Bapak Ibu pastikan untuk melakukan konfirmasi data terlebih dahulu begitu ya. Nah kalau misalnya untuk di kasus yang pertama data atasan tersedia, ini Bapak Ibu perlu melakukan konfirmasi data gitu ya. Kalau misalnya ternyata daerah dinasnya tidak ada,
itu mohon untuk Bapak Ibu menghubungi operator Simtendik untuk dimutakhirkan datanya. Dan apabila data Simtendik sudah teralirkan ke PMM, Bapak Ibu perlu melakukan konfirmasi data. Dan lakukan konfirmasi data tim kerja gitu ya, dan daerah dinas pendidikan. Dan apabila ada kekeliruan dari data tim kerja, mohon sampaikan ke operator Simtendik. Jadi Bapak Ibu bisa klik konfirmasi data dan pilih dari tim kerjanya apakah sudah sesuai atau belum, daerah dinas pendidikannya sudah sesuai atau belum. Nanti akan diupdate oleh operator Simtendik dari wilayah Bapak Ibu masing-masing. Nah, bagaimana apabila kalau Bapak Ibu menghadapi data atasan tidak tersedia sama sekali begitu ya? Jadi akan muncul tombol kotak berwarna merah gitu ya, dan kedua datanya tidak ada. Nah ini Bapak Ibu betul-betul perlu harus ke operator Simtendik gitu ya untuk memutakhirkan data tim kerjanya. Dan kenapa hal ini terjadi? Hal ini mungkin terjadi karena data tim kerja di Simtendik tidak sesuai di lapangan atau belum termutakhirkan. Sehingga ini perlu ada koordinasi khusus gitu ya ke operator Simtendik. Tapi ini bukan kesalahan Bapak Ibu kepala sekolah gitu ya. Ini merupakan proses yang memang perlu dilalui oleh Bapak Ibu apabila dari proses Simtendiknya memang belum ada plotting tim kerjanya. Dan mungkin kita akan mulai untuk simulasi tahap pelaksanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM. Sebentar ya Bapak Ibu. Layar saya sudah terlihat ya untuk pengelolaan kinerjanya? Ya, sudah. Sudah ya? Oke. Ya, sudah. Terima kasih Ibu. Nah, ini merupakan tampilan dari pengelolaan kinerja kepala sekolah gitu ya sebagai pegawai. Dan ini satu lagi merupakan tampilan pengelolaan kinerja sebagai pengawas begitu ya. Jadi di sini nantinya pengawas akan melakukan penilaian untuk kepala sekolah yang sudah diplottingkan kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kita mulai dari awal terlebih dahulu gitu ya. Ini untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah sebagai pegawai gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu akan melihat data konfirmasi atasan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita klik, nantinya akan diarahkan untuk mengisi Nah, ini akan muncul begitu ya pilihan datanya. Karena saya menggunakan akun dummy, sehingga Bapak Ibu mungkin ada perbedaan sedikit dari sisi tampilan begitu ya. Ini nama tim kerjanya atau pengawas sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa pilih data sudah benar atau belum. Kalau misalnya data sudah benar, tinggal klik ya. Dan untuk data daerahnya pun juga sebetulnya ada pilihannya. Data benar atau data salah gitu. Nanti akan ada konfirmasi. Oke, kita klik konfirmasi dan Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahapan melakukan praktik kinerjanya begitu ya. Kita mulai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat, ini merupakan komponen-komponen yang Bapak Ibu perlu lakukan dalam tahap pelaksanaan dan sudah direncanakan gitu ya pada tahap perencanaan sebelumnya. Jadi ada praktik kinerja, ada pengembangan kompetensi, dan ada perilaku kerja.
Yang Bapak Ibu perlu lakukan itu adalah praktik kinerja gitu ya, karena ada proses yang perlu Bapak Ibu jalani, ada beberapa tahapan dan formulir yang perlu Bapak Ibu isi gitu ya selama tahap pelaksanaan, dan juga ada pengembangan kompetensi di mana secara langsung Bapak Ibu melakukan kegiatan-kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan pengembangan kompetensi lainnya. Dan ini nanti bukti dukungnya dapat dikumpulkan di sini. Nah, sedangkan untuk perilaku kerja ini Bapak Ibu hanya bisa melihat melakukan pengecekan indikator-indikator apa saja yang sudah Bapak Ibu isi sebelumnya dalam tahap perencanaan, dan nantinya dari sisi atasan akan melakukan penilaian gitu ya. Jadi kita mulai ke cek praktik kinerja. Ini akan ada tahapan observasi dan tindak lanjut. Kita isi dokumen persiapan. Ini sebelum memulai observasi, Bapak Ibu perlu mengisi formulir ini gitu ya, yang isinya terdiri dari target perilaku apa saja yang akan diobservasi, upayanya apa saja, dan jadwalnya gitu ya. Ini Bapak Ibu Mbak bisa... Riri, mohon maaf, saya potong. Maaf, waktunya 5 menit lagi ya. Oke. Ini Bapak Ibu bisa pilih. Dan Bapak Ibu kumpulkan. Dan kita akan melihat dari sisi pengawasnya, ini Bapak Ibu bisa lihat untuk cek penilaiannya. Kita klik nilai, ini merupakan halaman dari setiap guru. Bapak Ibu bisa melihat dari tahapan observasi praktik kinerjanya dan juga perilaku kerjanya, begitu ya. Oke, mungkin sepertinya ada gangguan teknis begitu ya. Untuk penilaian pun sendiri, tadi saya sempat sampaikan bahwa kalau misalnya kita klik nilai, dari sisi pengawas atau atasan akan melihat gitu ya, ada tampilan ini, dan Bapak Ibu pun juga bisa melakukan perilaku kerja begitu ya, bisa menilai perilaku kerja. Nah, ini kita klik nilai. Dan sebetulnya nantinya akan ada setiap aspek gitu ya, itu ada 7 aspek yang Bapak Ibu akan lakukan dalam dan dipantau gitu ya. Dan dari setiap indikatornya pun juga yang sudah Bapak Ibu pilih nantinya akan muncul di sini, dan nantinya akan diberikan penilaian gitu ya oleh kepala sekolahnya, oleh pengawasnya, dan akan diberikan ke kepala sekolahnya. Dan selain itu juga gitu ya, dari sisi pengawas pun juga nantinya bisa memeriksa dari RHK yang sudah dikumpulkan oleh kepala sekolah. Dan dari sisi kepala sekolah sendiri gitu ya, ini mungkin saya jelaskan secara singkat saja gitu ya, bahwa ada proses-proses di mana yang perlu Bapak Ibu kepala sekolah lakukan gitu ya. Mungkin saya menggunakan deck saja gitu ya. Nah, tadi sudah sampai sini gitu ya, di mana Bapak Ibu sudah mengisi dokumen persiapan, dan nantinya dari rating observasi, ketika observasi dari atasan dapat mengisi gitu ya, memberikan rating belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif, dan nantinya ini akan menjadi hasil untuk tindak lanjut dari kepala sekolah gitu ya. Dan selanjutnya kepala sekolah akan mendapatkan hasil rating observasinya, dan juga akan memilih pilihan belajar dari PMM dan juga pilihan belajar lainnya, dan ini merupakan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensinya begitu ya.
Dan ketika sudah dipilih dan sudah direncanakan, nantinya perencanaan ini akan dikirimkan balik gitu ya kepada atasannya. Dan dari sisi atasannya akan menilai dokumen tindak lanjut tersebut gitu ya, dari pilihan-pilihan tersebut, apakah ketika kepala sekolah berefleksi itu apakah sudah sadar akan tantangannya dan penyebabnya itu berada di luar kendali atau di dalam kendali diri, dan bisa memberikan catatan juga. Dan dari hasil nilai dokumen tindak lanjut ini nantinya akan dikirimkan ke kepala sekolah, dan nantinya kepala sekolah bisa melakukan dan memulai tindak lanjutnya, yaitu melakukan proses pembelajaran, lalu bisa mengerjakan modul-modul yang sudah direncanakan, yang sudah dipilih sebelumnya gitu ya. Dan proses belajar ini dinilai oleh atasan. Dan ketika sudah selesai mengerjakan, nantinya kepala sekolah akan mengisi dokumen refleksi tindak lanjut, di mana dari hasil pembelajaran tersebut apa inspirasi yang sudah didapatkan, lalu tantangannya apa saja, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut begitu ya. Dan ini adalah proses refleksi, dan Bapak Ibu kepala sekolah ini diharapkan bisa mendapatkan pembelajaran gitu ya yang sudah dilakukan pada saat proses refleksi sebelumnya. Dan dari sini praktik kinerja sudah selesai dilakukan, dan dari sisi atasan itu nantinya bisa menilai gitu ya dari dokumen refleksi tindak lanjutnya. Dan dari penilaian tersebut ada beberapa poin gitu ya yang akan dinilai, yaitu upaya berefleksinya, upaya mempelajarinya, dan peningkatan kinerja kepala sekolah tersebut. Dan tahapan praktik kinerja ini sudah selesai dan akan dilakukan untuk tahap pengembangan kompetensi, di mana Bapak Ibu bisa melihat tampilan ini gitu ya. Bapak Ibu kirim, mohon maaf, bisa klik kumpulkan, dan ada RHK atau rencana hasil kerja yang sudah direncanakan sebelumnya, dan Bapak Ibu bisa mengunggah bukti-bukti dukung, bisa dalam bentuk sertifikat, piagam, ataupun laporan gitu ya, dari hasil kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan ketika Bapak Ibu sudah klik kumpulkan, nantinya dokumen ini dapat dicek oleh atasannya gitu ya, atau pengawas. Dan ini merupakan dari sisi pengawasnya gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa cek dan akan melihat gitu ya dokumen yang sudah diunggah oleh kepala sekolah. Dan ini tahapan terakhir, yaitu yang tadi sudah saya sempat jelaskan gitu ya, pada penilaian perilaku kerja. Ini hanya dikhususkan untuk dari sisi atasan saja, bahwa ketika klik nilai, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan pilihan dari nilainya gitu ya, yang sifatnya kualitatif, dan ini dilakukan secara objektif gitu ya pada kepala sekolahnya. 7 aspeknya dinilai semua gitu ya, dari berorientasi. Mbak Ririn, monitor? Pelayanan, aku halo. Ya, barusan terhenti Mbak. Baik, Oh ya, dilanjut. baik. Ya. Oke. Waktunya tapi ini sudah 1 menit Ya. lagi ya Mbak ya. Ya. Oke. Dan ini perilaku kerja sudah dinilai gitu ya, kalau misalnya sudah klik kumpulkan dari sisi pengawas, dan proses pelaksanaan dari pengelolaan kinerja sudah selesai. Mungkin ini sedikit informasi gitu ya kepada Bapak Ibu yang memang masih membutuhkan panduan-panduan serta informasi terkait dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Bisa Bapak Ibu gunakan Linktree ini gitu ya. Dan untuk kanal pusat bantuan, bisa Bapak Ibu gunakan pusat bantuan di aplikasi PMM, ada nomor telepon ULT, dan juga bisa mengirimkan email. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, ataupun kendala-kendala yang
telah terjadi sebelumnya gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya kembalikan lagi ke Bu Rita. Terima kasih banyak. Ya, baik. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.